Halo teman-teman, perkenalkan saya Julius. Saya adalah mahasiswa KKN dari Universitas Munawar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gadget education, yaitu pencegahan penggunaan gadget berlebihan pada anak dan perkembangan sosial pada anak. Maka dari itu, mari kita simak videonya hingga selesai ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Membatasi gadget pada anak. Sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu mengenai gadget. Gadget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya, dan juga merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang selalu menghadirkan teknologi terbaru yang dapat membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah diciptakan dari berbagai tempat dan berkembang di kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Berbagai macam jenis teknologi tidak terhitung jumlahnya dan pasti selalu kita temui di zaman ini. Salah satu contoh teknologi yang sangat populer adalah gadget. Gadget ini dapat kita jumpai dimanapun, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Perkembangan teknologi gadget yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup yang semakin mencolok, dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi modal berkomunikasi massa untuk melakukan kegiatan hidup harian. Anak usia dini adalah sosok individu sebagai makhluk sosial kultural yang sedang mengalami proses perkembangan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya dan memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Dari faktor semakin banyaknya teknologi yang bersaing menyebabkan harga dari gadget semakin terjangkau. Di mana yang dulu gadget adalah sesuatu yang elit, akan tetapi sekarang tidak lagi. Dilihat dari kenyataan sekarang, sudah menjadi hal yang biasa bahwa anak-anak saja memiliki gadget berupa smartphone ataupun handphone bahan mainan mereka. Dahulu orang yang mampu membeli gadget hanyalah orang golongan menengah ke atas, tetapi pada kenyataannya sekarang, orang tua berpenghasilan pas-pas saja mampu membelikan gadget untuk anaknya. Pada saat ini seiring berkembangan teknologi, banyak sekali yang berpengaruh pada anak, salah satunya penggunaan gadget. Gadget sangat mudah sekali menarik perhatian dan minat anak dan menjadi hal yang biasa jika anak-anak sudah memakai gadget dalam kehidupan sehari-hari. Gadget juga memiliki dampak positif dan negatif. Untuk itu peran orang tua sangat penting dalam perkembangan teknologi yang sangat maju di zaman sekarang ini. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, yaitu yang pertama adalah keluarga. Hubungan anak dengan orang tua ataupun saudara akan terjalin rasa kasih sayang, di mana anak akan lebih terbuka dalam melakukan interaksi karena terjalinnya hubungan yang baik yang ditunjang oleh komunikasi yang tepat. Lalu yang kedua adalah jumlah keluarga. Pada dasarnya, jumlah anggota yang besar berbeda dengan jumlah anggota yang sedikit, maka perhatian, waktu, dan kasih sayang lebih banyak tercurahkan di mana segala bentuk aktivitas dapat ditemani ataupun dibantu. Dan yang ketiga adalah perlakuan keluarga terhadap anak. Adanya perlakuan keluarga terhadap anak secara langsung mempengaruhi pribadi dan gerakan sang anak, di mana dalam keluarga tertanam rasa saling perhatian, tidak kasar, dan selalu merespon setiap kegiatan anak. Maka hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang lebih baik dan terarah. Adapun faktor perkembangan sosial anak dari luar keluarga, yang pertama adalah interaksi dengan teman sebaya. Setiap anak jika mempunyai perkembangan yang baik, maka secara alami dapat berinteraksi dengan temannya tanpa harus disuruh atau ditemani keluarga. Yang kedua, hubungan dengan orang dewasa di luar keluarga. Anak selalu bergaul dengan siapa saja, maka sang anak dapat menyesuaikan lingkungan orang dewasa, di mana anak tanpa malu-malu berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa darinya. Lalu yang ketiga adalah bebas dalam mengekspresikan sesuatu, seperti ketidakcocokan mereka dengan pendapat anggota lainnya. Sebaliknya, mereka yang tidak merasa aman akan menyesuaikan diri sebaik mungkin dan mengikuti anggota lainnya. Dan yang keempat yaitu tipe kelompok. Pengaruh kelompok berasal dari jarak sosial, yaitu derajat hubungan kasih sayang di antara para anggota kelompok. Pada kelompok primal atau disebut juga anggota kelompok keluarga atau teman sebaya lebih memiliki ikatan hubungan yang lebih kuat dibandingkan kelompok sekunder atau kelompok bermain dan perkumpulan sosial. Kita juga dapat mengetahui perkembangan sosial pada anak melalui usia. Tingkat pertama, sejak usia 4-6 bulan, anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Tingkat kedua, adanya rasa dan senang yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya. Tingkatan ini biasanya pada anak usia kurang lebih 2 tahun. Lalu, tingkatan ketiga, jika anak usia lebih dari 2 tahun, maka ia akan mulai timbul rasa simpati atau setuju dan rasa antipati atau tidak setuju pada orang lain, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Dan tingkat yang keempat, pada masa akhir tahun kedua, setelah anak menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga,
maka anak tersebut timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan laku terhadap apa yang ia rasakan. Setelah itu mari kita menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak. Anak pengguna gadget akan menunjukkan perbedaan perkembangan sosialnya, seperti tidak suka bergaul dengan lingkungan. Maka peran orang tua sangat berperan dalam proses ini, yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk lebih leluasa melakukan kegiatan lain di luar bermain gadget. Ketergantungan anak pada gadget akan membatasi kesempatan anak untuk belajar dan berkembang. Hal ini dikarenakan gadget dapat membatasi kemampuan anak untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Anak akan cenderung tidak mampu untuk mengenali emosi seperti simpati, sedih, ataupun senang. Berikut ini adalah ciri-ciri anak kecanduan pada gadget. Yang pertama adalah kehilangan keinginan untuk beraktivitas. Yang kedua, berbicara tentang teknologi secara terus-menerus. Yang ketiga, cenderung sering membantah suatu perintah jika itu menghalangi dirinya mengakses gadget. Yang keempat, sensitif atau gampang tersinggung, menyebabkan mood yang mudah berubah. Yang kelima, egois, sulit berbagi waktu dalam penggunaan gadget dengan orang lain. Dan yang keenam, sering berbohong karena sudah tidak bisa lepas dengan gadgetnya. Dengan kecanduan seperti inilah akan mengganggu proses perkembangan sosial pada anak ataupun setiap kegiatan yang dilakukan anak setiap harinya. Untuk itu, mari kita rekomendasikan beberapa cara untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak. Yang pertama, batasi waktu pemakaian gadget. Apabila seorang anak telah mengenal gadget, segera mengatur waktu pemakaian gadget yang bisa diterapkan setiap hari. Pertama, anak-anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan untuk mengakses segala jenis gadget sendirian. Anak yang berada pada usia ini lebih baik kita untuk menjaga agar jangan terlebih dahulu untuk menggunakan banyak gadget, karena di usia anak ini masih perlu banyak belajar dari orang tua dari berbagai macam pelajaran, seperti mengenal berbagai jenis benda yang ada di sekitar, tingkah laku, cara mengadaptasi diri dengan lingkungan, dan bersosialisasi antar keluarga ataupun teman sebayanya. Anak-anak berusia 2-4 tahun hanya diperkenankan mengakses gadget maksimal 1 jam per hari. Anak di usia ini kita bisa berikan waktu dalam menggunakan gadget, karena lebih banyak hal yang masih perlu dipelajari dari anak ini tanpa melalui gadget tersebut. Buatlah jumlah waktu pemakaian yang dapat diterapkan setiap harinya apabila anak sudah mengenal dalam memakai gadget. Lalu untuk anak yang berusia di atas 5 tahun hanya diperbolehkan mengakses gadget maksimal 2 jam per hari. Jangan biarkan anak untuk menggunakan sesuka hatinya, karena waktu untuk anak di usia ini juga butuh persiapan dalam mengenal lebih banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari sekitarnya, seperti belajar bersama dengan teman sebayanya maupun bermain. Yang kedua, perbanyak aktivitas anak. Pemilihan beragam aktivitas juga penting untuk menunjang kegiatan anak setiap hari, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan luar rumah. Sebagai contoh, Anda bisa mengajak anak berolahraga, mengajak bermain bersama, menjalankan suatu jenis hobi, berjalan-jalan, ataupun menyertakan anak dalam beberapa kursus yang bermanfaat untuk meningkatkan perkembangan sosial anak tersebut. Yang ketiga, bersikap disiplin dan tegas. Sebagai orang tua, mungkin Anda merasa tak tega ketika anak menangis karena tidak bisa memegang gadget. Lalu Anda mengalah dan memberikan gadget padanya. Padahal, langkah tersebut justru akan semakin membuat anak manja dan lebih rewel. Maka, lakukanlah kedisiplinan pada anak dan sedikit tegas dalam memberikan gadget untuk digunakan. Lakukan kegiatan lain sebagai ganti dalam penggunaan tersebut pada anak, supaya tidak mengalami kecanduan. Yang keempat, sediakan main alternatif seperti main yang disukai anak tersebut atau mengajak anak bermain dengan temannya. Itu lebih baik untuk anak saling berkomunikasi dengan teman sebayanya dan berekspresi dengan orang sekitarnya. Lalu yang kelima, selalu memberikan contoh yang baik. Sudah sifat alamiahnya anak akan meniru apa yang diperbuat oleh orang tua, termasuk soal interaksi dengan gadget. Bila Anda tak ingin anak kecanduan gadget, maka cara terbaik untuk menghindarkannya tentu dengan memberikan contoh terbaik bagi anak. Dan orang tua juga bisa memberikan pelajaran mengenai dampak positif dan negatif
menggunakan gadget tersebut, seperti masalah penyakit pada mata atau kecanduan sehingga bisa mengganggu aktivitas yang lainnya. Dan yang keenam yaitu, luangkanlah waktu untuk anak. Setiap anak memerlukan waktu untuk bersama dengan orang tua. Jangan biarkan anak merasa sendirian dalam melakukan sesuatu atau ingin bercerita mengenai cerita hariannya. Maka, sebagai orang tua lah yang pantas untuk sebagai orang paling dekat atau pendengar yang bisa diajak oleh anak tersebut. Dengan begitu, anak tidak tergantung pada gadget untuk mengisi waktunya. Nah, teman-teman udah mengetahui bagaimana perkembangan sosial pada anak dan bagaimana pencegahan untuk penggunaan gadget berlebihan pada anak. Semoga dari video ini kita bisa memanfaatkan untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih.